Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Wa qala al-imamu al-hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa amma ad-damani fal kabidu wattihal akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'fun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya azizu ya wahhab. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala al-imam al-hafiz rahimahullah wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatani wa daman fa amma al-maytatani fal jaradu wal hutu wa amma ad-damani fal kabidu wattihal akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maytatani, dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai, wadamani, dan dua jenis darah. Fa ammal maitatani, adapun dua jenis bangkai tersebut, fal jaradu wal hutu, bangkai belalang dan bangkai ikan. Al-hut, ikan paus, dan semua ikan masuk ke sana. Wa ammad damani, dan adapun dua darah tersebut, maksudnya dihukumi hukum darah, padahal dia bukan darah, karena dia tidak mengalir, karena dia membeku. Wa ammad damani, adapun dua darah tersebut, maksudnya yang menggumpal dan tidak cair. Fal kabidu, maka dia adalah jantung. Wattihal, dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'fun. Hadis dikeluarkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini lemah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rajih dia adalah perkataan Ibnu Umar. Oleh karena itu hadis ini dikatakan sahih mauquf. Yang sahih dia mauquf, yang sahih dia daripada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Dan meskipun ini perkataan Ibnu Umar, ya, memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu', karena para sahabat tidak berhak berbicara tentang yang halal dan yang haram kecuali datangnya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang tidak menerima ijtihad. Halal dan haram adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika ada sahabat berkata dihalalkan untuk kami atau diharamkan atau diharamkan untuk kami, maka ini semua pastilah bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut hadis ini dhaif secara marfu', tapi yang sahih dia mauquf. Hadis i'tibari muntaha sanadihi, hadis jika diperhatikan sampai di mana ujung sanadnya, terbagi menjadi tiga. Ada namanya marfu', hadis yang ujung sanadnya sampai kepada Nabi. Ada yang namanya mauquf, hadis yang ujung sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Dan ada yang namanya maqtu', itu hadis yang sampai kepada generasi di bawah sahabat tabi'in. Ya. Dan apa-apa yang dikatakan sahabat, jika dia berkaitan dengan perkara yang tidak dapat dicerna dengan logika, maka perkataan tersebut dihukumi marfu', meskipun tidak Nabi yang mengatakannya. Maka hadis ini digolongkan ke dalam hadis yang memiliki hukum marfu', meskipun yang mengatakannya siapa? Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga perintah-perintah yang dikatakan sahabat, umirna bi kadza, kami diperintahkan seperti ini, nuhina an kadza, kami dilarang seperti ini. Ungkapan-ungkapan umirna wa nuhina, kami diperintahkan, kami dilarang, ini semuanya menunjukkan hadis ini marfu, karena pasti yang mereka maksudkan yang melarang siapa? Nabi. Pasti yang mereka maksudkan yang menyuruh untuk memerintahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengkuatkan pendapat jumhur ulama mengatakan darah itu kemasannya adalah najis, tidak boleh. Ya. Najis tidak boleh dikonsumsi, hukumnya haram. Dari mana mereka tahu? Dari mafhum mukhalafah. Kata mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar ini menunjukkan, mengatakan bahwasanya ada dua darah yang dihalalkan, berarti selain daripada dua darah ini semuanya apa? Haram. Dan ulama berselisih tentang darah yang mengalir. Setelah mereka sepakat bahwasanya darah nifas, darah haid, ya itu adalah najis, tak ada padanya keraguan. Dihukumi najis karena banyaknya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar perempuan membersihkan baju yang terkena darah dari nifas ataupun haid. Perintah membersihkan ini menunjukkan bahwasanya benda itu najis. Dan ulama berselisih mengenai darah yang mengalir. Ya, sebagian mengatakan hukumnya adalah najis, sebagian mengatakan tidak najis. Ya, yang mengatakan najis berpaham daripada mafhum mukhalafah hadis ini. Kalaulah dikatakan bahwasanya hanya dua darah saja yang halal, berarti semua darah selain daripada kedua ini adalah najis, yang hukumnya adalah haram. Ya, ada yang menyebutkan tidak najis darah mengalir. Buktinya apa? Karena telah terbiasa para sahabat dan kaum muslimin, mereka berperang dan mereka berjihad. Ya, tidak pernah kita mendengarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan mereka untuk menjauhi yang namanya darah. Karena konsekuensi berperang adalah darah yang mengalir, darah yang tertumpah. Dan mereka sholat dengan ya darah-darah mereka yang mengalir. Demikian juga terdapat dalam keterangan hadis sahih, ya kisah seorang sahabat yang dipanah oleh orang Yahudi, dan dia sholat meskipun darahnya terus mengalir. Dan Nabi SAW tahu dan tidak ingkari, menunjukkan darah yang mengalir tidaklah najis. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Masalahnya khilaf. Walaupun sebagian besar mereka sepakat darah itu jika sedikit mimma yu'fa'an. Orang-orang mengatakan darah najis jika jumlahnya sedikit tidak mengapa dimaafkan. Maka hadis ini menunjukkan tentang halalnya dua jenis yang dianggap darah ini, padahal dia bukan darah. Disebut darah tajawuzan karena dia hakikatnya bukanlah darah yang mengalir, tapi yang menggumpal. Ya. Ketika menghukumi keduanya itu tidak najis, seperti kedua-duanya halal. Berarti kedua-duanya halal, ya. Dan suci, tahir, tidaklah dianggap najis. Uhillat lana maitatani, diharamkan untuk kita dua bangkai, wa damani dan dua darah. Kata-kata dua bangkai menunjukkan kepada kita bahwasanya selain daripada kedua ini semuanya adalah haram dan najis. Apa bangkai yang dibolehkan ini? Fal jarad, bangkai belalang. Wal hud, dan bangkai ikan. Bangkai dalam bahasa Arab definisinya adalah ma mata hatfa'an fih, yang meninggal, yang mati begitu saja, bukan disembelih. Itu bangkai. Ya. Dia tidak disembelih terlebih dahulu, tapi dia mati dengan berbagai macam sebab selain daripada disembelih manusia. Ya. Ini namanya bangkai. Dan hukum asal bangkai adalah haram. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, wadamu, dan darah. Walahmul khinzir, dan kata-kata wadamu juga dalil jumhur mengatakan darah itu adalah najis. Walahmul khinzir, dan daging babi. Maka semua bangkai itu hukumnya adalah najis. Najis dan haram dikonsumsi. Ya. Adapun kedua bangkai yang disebutkan ini adalah dikeluarkan daripada kekhususan ayat tadi. Ya Allah mengatakan hurrimat alaikum maitatu, diharamkan atas kalian
al-mayyitatu bangkai, maka dikeluarkanlah dari keumuman ayat ini al-jaradu, belalang. Maka belalang boleh dimakan. Ya. Baik dia ditangkap kemudian dibinasakan oleh manusia, direbus dan seterusnya, boleh. Atau belalang-belalang yang mati begitu saja dengan berbagai macam sebab, maka dia boleh dimakan dan konsumsi. Ya. Kecuali andai kata dia mati disebabkan kena racun serangga, maka apabila diketahui racun serangga yang membahayakan tubuh manusia mengkonsumsinya, hukumnya menjadi haram, tapi bukan lidzatihi li ghairi. Haramnya bukan karena dia bangkai, tapi gara-gara adanya serangga, yakni semprotan serangga yang membunuh ini, racun. Ya. Demikian juga seluruh ikan al-hut, seluruh ikan itu halal, yakni halal. Bangkai ikan itu halal. Dan setiap hari yang kita konsumsi adalah bangkai ikan, karena dia mati tanpa disembelih. Dan tidak pernah kita mengetahui ada orang menyembelih ikan. Setiap kali mau makan bismillah, Allahu Akbar. Apalagi ikan teri. Ya. Maka ikan bagaimanapun matinya, hukumnya adalah halal. Ikan paus itu halal, dan pernah para sahabat makan ikan paus besar sekali. Sampai mereka berdirikan tulang ikan paus tersebut. Lewat ketika itu orang naik unta berdua, ya unta dan ditunggangi oleh seorang, lewat di bawah tulang rusuknya, dua tulang rusuknya. Subhanallah, saking besarnya ikan paus tersebut bagaikan gunung. Ya. Baik ikan paus ini mati disebabkan karena terlempar oleh ombak, terdampar ketika laut kering tak bisa kembali, apapun sebabnya, maka dia adalah halal. Ya. Bagaimana jika membusuk? Kita katakan ketika ikan ini membusuk juga tetap dikatakan suci. Ya, tapi tidak lagi layak dikonsumsi, ya, karena telah busuk dan dapat membahayakan. Ya, bukanlah dia itu hukumnya najis. Hukumnya tetap suci, tapi tidak layak dimakan karena bukan thayyibat. Enggak baik lagi. Sementara kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa halalahumut thayyibat, Allah haramkan bagi mereka yang baik-baik. Bangkai yang telah busuk, telah gembung dan seterusnya, ya, telah berbau, meskipun demikian kita katakan dia tidak najis. Apabila bangkai ikan besar masuk ke dalam sumur dan merubah baunya, misalnya masuk ikan apa? Ikan besar. Entah ikan apa namanya besar, kemudian dia karena besar mati, bangkai berbau, tetap kita katakan bahwasanya sumur ini hukumnya apa? Suci, walaupun berbau, karena berbaunya bukan dengan sesuatu yang najis. Karena bangkai ikan tidak najis, sebagaimana bangkai belalang juga tidak najis. Wa ammad daman, ya, bagaimana dengan ikan yang dimatikan dengan berbagai macam racun-racun kimia? Ikan yang keracunan dengan bahan-bahan kimia sekiranya membahayakan manusia, maka haram dimakan, bukan lidzati tapi li ghairihi. Bukan karena hukumnya haram, tapi karena ada, ya, zat-zat kimia ini yang membuat kita haram memakannya. Bagaimana hukum makan ikan buntal? Ikan buntal antum tahu, ya? Ikan buntal itu beracun. Ya, andai kata seseorang tidak pandai untuk membuang racun ikan buntal, boleh saja dia bisa sakit, bahkan bisa binasa. Maka hukum makan ikan buntal ini boleh, halal bagi siapa yang mampu memisahkan racunnya. Sebagian ikan ngeri-ngeri, ada yang kayak kodok, ada yang besar, ya, bentol-bentol, macam-macam. Semuanya boleh, ya. Cuma terkadang sebagian orang merasa tidak nyaman makannya karena melihat bentuknya. Ikan kerapu itu bukan kerapu merah, kerapu yang biasa, bentol-bentol, menjijikkan, tapi paling mahal harganya. Wa ammad daman, adapun dua darah ini, fal kabidu wa tihal, ya. Maka dua darah yang halal ini adalah jantung dan limpa. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Naam, tafadhal. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a az-zubabu fi sarabi ahadikum falyaghmithu thumma liyanzihhu fa inna fi ahadin janahaihi da'an fi ahadi
جناحيه داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتكي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adz-dzubabu, jika terjatuh seekor lalat atau masuk seekor lalat, fi syarabi ahadikum, ke dalam minuman salah seorang kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia tenggelamkan lalat tersebut, thumma yanzi'hu, kemudian hendaklah dia keluarkan lalat tersebut, fa inna fi ahadi janahaihi da'an, sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada penyakit, mengandung penyakit. Salah satu sayapnya itu mengandung bakteri-bakteri. Ya, itulah yang membuat ulat-ulat ya di dalam pepohonan, di dalam buah-buahan ya. Buah-buahan kadang-kadang kita heran. Kenapa herannya? Dalam jambu yang begitu indahnya, dalamnya ada apa? Ada ulat. Entah gimana caranya. Itu kerja daripada lalat atau serangga-serangga yang jorok ini. Ya. Maka salah satu sayapnya itu mengandung bakteri, mengandung berbagai macam ya bakteri, kotoran. Wa fil akhari syifaan, dan pada sayap yang lain mengandung penawarnya. Subhanallah. Saya pernah membaca kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau tidak khilaf kitab Miftahu Dari Sa'adah. Setiap binatang-binatang yang berbisa itu di dalam dirinya juga ada penawar bisa. Karena itulah dia bisa tetap hidup. Ular ada bisa. Dan ular juga memiliki penawar dari bisa tersebut. Karena itulah dia hidup. Sekiranya tidak memiliki penawar, pasti ular akan mati dengan racunnya sendiri. Ya, karena itulah diantara ya pengobatan orang-orang yang keracunan ular dengan mengambil bagian daripada anti daripada ular tersebut. Ya, banyak ular-ular yang dikembangbiakkan, tujuannya adalah untuk diambil ya racunnya yang dijinakkan kemudian menjadi penawarnya. Ya, ular kobra itu banyak menjadi serum yang kemudian disuntikkan untuk pasien yang terkena serangan ular, kalajengking, semuanya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, lalat ini salah satu sayapnya mengandung bakteri dan sayap yang lain mengandung penawar. Ya, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan Abu Daud, ya, wazada, dan Abu Daud dalam riwayat Abu Daud menambahkan Abu Daud dengan lafaz tambahan dari Nabi, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi da, sesungguhnya ya lalat ini ketika dia kecebur dalam suatu tempat, dia akan mendahulukan sayapnya yang dalamnya ada bakteri. Ya. Itu tujuannya adalah untuk menjaga dirinya. Dan Allah ciptakan setiap binatang itu ada masing-masing binatang itu ada kelebihan yang dengannya didapat survive. Ya, dengannya didapat melindungi dirinya. Setiap binatang ada yang Allah berikan seperti tinta. Binatang apa itu? Cumi-cumi yang untuk mengelabui musuh seketika disebarkan tinta, kemudian dia hilang. Ada yang Allah SWT ciptakan dia bagaikan bunglon dalam laut, dimanapun dia menempel akan sama. Semuanya ada senjatanya. Bahkan binatang lalat ini pun memiliki senjata. Itulah senjatanya, bakteri yang ada pada sayapnya. Apabila terdesak, dia akan mendahulukan bakteri ini ya untuk melumpuhkan musuhnya, untuk memberikan kemudaratan bagi musuhnya. Maka di antara hikmah dalam Islam diajarkan agar jangan sampai minuman tersebut dibuang, ya air tersebut dibuang. Dan jangan katakan alah satu gelas saja buang, kenapa? Karena agama Islam ini agama yang mencakup seluruh tempat dan seluruh waktu. Apa yang kita anggap murah dan perkara yang sepele banyak, kita katakan banyak di tempat kita air, tapi tidak dalam setiap zaman ada seperti itu. Dalam setiap keadaan ada air. Ya. Pada masa negeri Saudi belum menemukan cara untuk menyuling air lautan, mereka kesulitan air. Subhanallah. Ya.
Karena itulah kita dapati Nabi SAW mandi dengan sedikit. Mandi Nabi SAW, mandi junubnya pernah Nabi mandi dengan 3 sa'. Mandi junubnya dengan 3 sa'. 1 sa' itu sekitar 3 kilo air. Ya, berarti Nabi hanya mandi dengan 9 kilo air. Ya, sedikit. Jadi gen yang 10 liter itu kurang sedikit. Nabi pernah mandi dengan 3 sa'. Ya, sedikit. Dan Nabi berwudu pernah dengan 1 mud. 1 mud itu 1 ini. Berwudunya Nabi SAW. Maka agama ini karena dia agama yang mencakup semua tempat, waktu dan zaman. Sebagian waktu dan sebagian zaman air itu sedikit. Karena itulah nggak layak air ini dibuang. Ya, dan Islam melarang semua perbuatan yang sia-sia. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat agar tidak menyia-nyiakan nikmat yang diberikan Allah SWT. Caranya bagaimana? Itu air dapat diminum kembali, tapi hendaklah terlebih dahulu alat tersebut dimasukkan sehingga ya bercampurlah seluruh tubuhnya dalam air tersebut, antara sayap kanan dan sayap kirinya. Sayap yang ada bakteri dan sayap penawarnya semuanya masuk menjadi netral, kembalilah air tersebut dengan dimasukkan lalat itu. Kemudian lalat tersebut dibuang. Hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Ya, kenapa? Dari mana kita tahu lalat ini suci? Karena ketika dia masuk ke dalam bejana, wadah, air, kalau dia najis pasti Rasul suruh untuk tumpahkan air ini. Bahkan Nabi SAW suruh untuk apa? Tenggelamkan lalat ini. Ya, berarti dia suci. Kalau anda kata nggak suci, pastilah yang namanya najis wajib untuk dijauhkan, dibuang. Tapi tatkala Rasulullah merintahkan untuk menggunakan air minum tersebut kembali setelah dicelupkan lalat, menunjukkan kesucian lalat. Ya, suci lalat ya, walaupun dia memiliki kotoran-kotoran bakteri, tapi tetap dihukumi dia suci. Dan dikiaskan dengan lalat ini segala sesuatu binatang yang seperti lalat, sama-sama tidak memiliki darah mengalir. Hukumnya suci, lipas, ya, dan berbagai macam serangga lainnya, laron, semut, ya, apapun namanya. Jadi serangga ini, tawon, lebah, semuanya binatang-binatang ini suci. Kalaulah dia itu mengenai bejana, masuk ke dalam bejana, mati dalam bejana, semuanya tidaklah membuat bejana tersebut harus ditumpahkan karena dia suci. Ya. Demikian juga semua binatang-binatang yang seperti cicak. Cicak itu sama. Apa kesamaan cicak dengan lalat? Sama-sama tidak memiliki darah yang mengalir. Darahnya ada tapi tidak mengalir. Nyamuk pun demikian. Darahnya ada tapi tidak mengalir. Ya. Semua binatang-binatang yang tidak memiliki darah mengalir ini dihukumi tidak najis. Jika masuk ke dalam bejana, tak perlu air tersebut ditumpahkan dan dibuang. Dan hadis ini sahih. Sebagian orang-orang sebagaimana Abu Rayyah, ya, Abu Rayyah ini menentang hadis ini, ya, dan dia menuduh Abu Hurairah itu berdusta dan sejenisnya. Hadis ini sahih. Ya, sebagian orang mengikuti Abu Rayyah mengatakan, bagaimana mungkin hadis seperti ini dibenarkan? Masa lalat yang kotor disuruh untuk dicemplungkan kemudian diminum? Ya, ini sumber kekotoran. Bagaimana mungkin dimasukkan? Nah, ternyata terbukti secara ilmiah, ya, para ulama-ulama yang para ahli-ahli ilmu pengetahuan yang datang belakangan, ya, sekarang ini mereka telah mendapati kebenaran apa yang dikatakan Nabi SAW tentang konsep bahwasanya salah satu daripada sayap ini, sayap daripada lalat ini mengandung bakteri, yang satu lagi mengandung penawar. Naam, tafadhal. Ya, satu hadis lagi, silakan. Qala wa an Abi Waqid al-Laysi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa maitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafzu lahu.
Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid al-Laitsi semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ma quti'a minal bahimah, bagian tertentu yang diambil, yang dipotong dari hewan binatang ternak, wahya hayyatun, ketika hewan ini hidup, fahuwa mayitun, maka potongan itu dianggap bangkai, tak boleh dimakan. Misalnya terpotong ekor unta, terpotong ekor lembu, misalnya dia jalan terjepit apa, akhirnya putus. Ya, jangan katakan, oh ini bisa buat sebuntut ini. Bangkai dia. Baik terpotong dengan sengaja dan hukumnya adalah haram menzalim binatang, ataupun terpotong dengan hal-hal lainnya. Ma quti'a minal bahimah, ya apa yang terpotong daripada binatang ini, wahya hayyatun, ketika binatang ini hidup, fahuwa mayyitun, maka dia dianggap bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan lafaznya adalah milik Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Ya, kecuali anda kata memang dalam keadaan berburu atau hewan ini lari, sulit untuk ditaklukkan, dikejar, akhirnya ketika itu dibacok, tujuannya adalah untuk memburu hewan ini supaya dapat berhenti, dibacok, mungkin ketika itu terputus ekornya, kemudian dapat disembelih, maka yang terputus tadi menjadi halal untuk tujuan-tujuan seperti ini. Dikejar ramai-ramai, dipanah, ada yang nombak, ada yang lepas telinganya. Contohnya, ini pengecualian sebagaimana dikatakan para ulama. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, kalau andai kata dia bangkai, maka dia najis, harus dijauhi, tak boleh dimakan. Demikianlah pembahasan kita tentang hal ini. Insyaallah akan datang kita masuk ke dalam babul aniyah, bab tentang bejana. Ada apa dengan bejana? Bejana adalah wadah air. Dan wadah air ini akan berpengaruh ketika dia najis, maka itu kita akan bahas bagaimana kelak bejana, bagaimana bersihkannya dan seterusnya. Nah, Rabbi'in. Haula wala quwwata illa billah. Ustaz, apa hukumnya berkabi? Kabi keluarga berencana supaya untuk jaga jarak antara anak pertama dan anak kedua. Hukum berkabi, berkeluarga berencana, membatasi kelahiran anak dibagi dua. Pertama namanya tahdidun nasal. Arti tahdidun nasal, membatasi kehamilan. Hanya 2 anak saja. Hukumnya haram ketika tidak ada uzur syar'i, karena bertentangan dengan tujuan menikah, memperbanyak keturunan. Kata Nabi, tazawwajul waludal wadudah, nikahilah perempuan yang subur, yang mencintai suaminya, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah, karena saya akan senang dengan jumlah umat saya yang banyak. Hukumnya untuk membatasi kelahiran haram kecuali jika ada uzur. Apa uzur? Uzur tersebut adalah uzur yang memang diketahui oleh para dokter yang amanah. Jika dia kembali melahirkan, resikonya tinggi. Oleh karena itu, jika dikatakan oleh dokter yang amanah terpercaya dia berisiko tinggi, kemudian dia tutup, dia batasi, boleh. Yang kedua namanya tanzimun nasal, mengatur jarak kehamilan. Tanzimun nasal, mengatur jarak kehamilan ini boleh hukumnya. Dan itu telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah ajma'in dengan cara azal. Azal adalah mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Itu cara mereka. Maka boleh-boleh saja seseorang disebabkan karena sulitnya merawat anak yang begitu rapatnya, karena sebagian orang tidak sekuat sebagian yang lainnya. Ada yang anaknya rapat-rapat dioki saja, ada yang dia mungkin tak sanggup. Akhirnya dibuatlah pengaturan jarak dengan berbagai macam alat kontrasepsi yang menghalangi kehamilan. Mungkin setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, boleh-boleh saja. Walaupun pada prinsipnya ketika seorang perempuan menyusui, maka peluang dia untuk hamil itu sulit. Tapi tidak bagi sebagian orang. Yang jelas untuk mengatur boleh. Misalnya dia terikat halangan, mungkin bekerja dan seterusnya, dibolehkan. Nah, apa hukumnya jual beli anjing dan kucing? Jual beli anjing dan kucing terlarang.
Terlarang, tak boleh jual anjing, tak boleh jual kucing. Kedua-duanya adalah apa-apa yang dilarang untuk dijual. Kecuali anjing pemburu dan anjing menjaga sawah dan ladang, di sana ulama berselisih. Sebagian membolehkan. Ketika Rasulullah membolehkan ya untuk memeliharanya, berarti di sana ada manfaat, maka boleh dijual. Tapi khilaf antara ulama. Jumhur mengatakan tetap tidak boleh menjual belikan anjing. Ya, tidak boleh. Adapun kata-kata Sayyiduna Nabi SAW adalah merupakan Nabi kita SAW. Dia memang betul-betul Sayyidina, pemimpin kita. Tetapi dalam melafazkan lafaz-lafaz salawat, Nabi SAW tidak ajarkan dengan kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salawat adalah merupakan lafaz yang sifatnya ta'abbudi, yang kita beribadah dengannya. Oleh karena itu, sebaiknya yang lebih utama adalah mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW dalam membaca salawat tanpa mengucapkan kata-kata Sayyidina. Ya, dan pada prinsipnya kata-kata Sayyidina sendiri juga dalam tahqiq para ulama tidak baik. Ya, karena itulah kita tidak pernah mendengar para sahabat memanggil sahabat lain dengan kata Sayyidina. As-Sayyidu huwallah. Ya, kata Nabi As-Sayyidu huwallah. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, sebagian ulama membolehkan jika itu dibaca di luar daripada salawat. Apakah hukum melipat celana ketika sholat? Syukran. Apakah sama dengan melipat pakaian? Wallahu ta'ala alam. Ada yang berpendapat demikian, tapi saya enggak tahu. Mereka mengkiaskan melipat celana di bawah sama dengan melipat lengan. Yang jelas melipat lengan itu hukumnya makruh, tidaklah haram. Ya. Adapun melipat kain celana supaya tidak di bawah mata kaki, wallahu tabaraka ta'ala alam. Dari mana mereka mengambil dalilnya? Mereka kiaskan larangan dengan melipat kain. Allah tabaraka ta'ala alam. Apakah anjing laut, singa laut dan buaya laut termasuk jenis ikan, binatang laut? Ya, semuanya boleh dimakan selama memang mereka hidupnya secara ghalib di lautan. Meskipun namanya babi laut, tetap halal dimakan. Anjing laut boleh dimakan, kuda laut boleh dimakan. Yang dimakan silakan dimakan. Karena kuda laut dimakan orang enggak? Kayaknya enggak dimakan orang. Bintang laut enggak dimakan orang. Tapi boleh-boleh aja kalau andai kata ada yang mau makannya. Apakah ada hadis yang melarang binatang, melarang memakan binatang yang hidup di dalam dua alam? Tidak ada hadis yang sahih. Maka boleh-boleh saja. Sebagian orang mengharamkan. Tapi yang namanya haram perlu dalil. Katanya kepiting tak boleh, kenapa hidup di dua alam? Tak ada dalilnya. Binatang yang hidup dalam dua alam itu tidak boleh, enggak ada. Hukum asal makanan adalah halal sampai ada larangannya. Bahkan sebagian ulama membolehkan makan buaya. Di antaranya mazhab Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh makan buaya. Dan orang Sudan paling senang sate buaya. Kecuali makan buaya darat. Bagaimana hukumnya ketika cicak masuk ke dalam minuman? Apakah ia dicelupkan kemudian diminum kembali? Atau dibuang airnya karena cicak itu menjijikkan? Ketika cicak masuk ke dalam air, dibuang cicaknya dan tak perlu dicelupkan. Dan dia udah kecelup duluan. Dan dia tidak sama dengan lalat yang dikatakan Nabi suruh celupkan, karena dia memiliki dua sayap, satu mengandung racun, satu mengandung ini. Naam. Cukup ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.